malam ini kita live streaming ya. Kita ditemani oleh Presiden Tim dari Makassar ya. Bunda, panggilnya Bunda Atit ya. Oke. Nah, pertama-tama kami ingin memperkenalkan dulu apa itu program kami ini ya. Jadi program kami ini bernama Kaizen Sehat ya. Apa itu Kaizen Sehat? Jadi ada beberapa coach yang saya tampilkan juga ya di layar. Itu ada Coach Olin dan Coach Rahman. Mungkin nanti segera akan menyusul coach yang lain. Ada Coach Rizka, ada Coach Furkon, Coach Sumari dalam perjalanan nanti ya. Nah, kata-kata Kaizen tersebut, saya mengambil itu filosofi kesuksesan orang Jepang ya. Jadi orang Jepang itu menggunakan filosofi Kaizen. Jadi perubahannya dia hanya sedikit demi sedikit. Jadi perubahannya per menit ya. 1 menit begitu. Nah, itu tapi perubahan tersebut itu rutin ya, dan stabil. Nah, itulah Kaizen. Jadi Kaizen itu kita gunakan setiap perubahan, misalkan kita menggunakan program pola makan ya. Jadi kami merubah para coach itu per sedikit demi sedikit ya, tidak langsung berubah, tidak makan ini, tidak makan itu, tidak seperti itu ya. Jadi memang sedikit demi sedikit ya. Kemudian tetap makan enak, tapi kita rubah dengan pengolahannya gitu ya. Kemudian olahraga juga kita tidak langsung gedor habis gitu ya. Nah, itu prinsip Kaizen ya. Jadi perubahan sedikit, namun signifikan gitu ya. Kemudian kata-kata sehat itu bukan kata-kata seperti itu, akan tetapi sehat yang dimaksud adalah edukasi healthy active terpandu gitu ya. Itu merupakan singkatan teman-teman. Nah, ini sudah memasuki batch 3 gitu ya. Sudah memasuki hari ke-9 yang artinya edukasinya tentang olahraga. Namun kita hari ini istimewa dari ditemani oleh speaker luar biasa, seorang presiden tim dari Makassar, Bunda Atit. Ya, sudah tampak ya? Nah, itu yang pakai jilbab putih ya. Ya. Gitu ya. Hai. Hai Bunda. Halo Bang Tanu. Ya. Nah, ini teman-teman, Bunda Atit ini merupakan presiden tim salah satu di Indonesia ya, yang bisa dikatakan untuk wilayah timur Bunda ya. Timur apa tengah itu Bunda, Makassar itu? Sulawesi, Maluku, Papua. Wow, itu dia presiden ya. pertama. Nah, itu dia. Insya Allah semua bisa ya. Udah bisa. Bunda, suara saya jelas Bunda? Jelas sip. Ya. Suara Bunda juga jelas. Ya, suara Bunda jelas. Oke. Ya. Kita mulai aja, boleh? Oke, Bunda. Iya, siap. Dialog interaktif ya. Ya, iya. Oke, jadi Bang Tanu, mohon maaf sebelumnya. Bunda nih nggak terlalu jago dalam hal teknologi, jadi apa lagi didampingi sama anakku. Weh, ya. Oke, jadi gini Bunda. Kita lebih ke dialog interaktif ya. Nah, dan kita juga membuka sesi tanya jawab nantinya itu di kolom komentar. Jadi mereka itu di kolom komentar bisa melakukan tanya jawab. Jadi nanti saya bantu membacakannya. Gitu Bunda. Oh, jadi pakai apa istilahnya chat gitu ya. Ya, jadi kita juga ditemani coach Kaizen Bunda, akan tetapi ini keren. On the way ya, lagi pada on the way, gitu. Ya baiklah teman-teman yang online di YouTube live streaming gitu ya. Jadi memang kita sengaja menyiarkannya ini ke YouTube agar lebih luas jangkauannya dan lebih netral. Jadi kita bisa mendisklaimer apa-apa saja yang tidak
bisa kita sampaikan yang berbau-bau hal medis dan sebagainya gitu ya Bunda ya. Ya boleh. Jadi ini ceritanya boleh terbuka nggak? Boleh ya? Nah, Bunda boleh disapa dulu teman-teman yang sudah online, ini sudah 18 orang Bunda. Oh, selamat datang semua. Ya, Para itu yang di YouTube Bunda. Ya, untuk daerah Lampung dan sekitarnya, atau mungkin di daerah-daerah lain, Jawa, ya, atau mungkin ada di wilayah Indonesia Timur, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Artinya aku sangat bahagia karena diberi kehormatan, ya. Diberi kehormatan. Cuma memang agak sedikit grogi juga nih karena nggak pernah tampil seperti ini. Selalu komunikasinya hanya face to face gitu di dalam klub gitu ya. Kalaupun menolong orang semuanya dalam keadaan dalam keadaan di klub. Nah, tetapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini ya, aku malah amat sangat berbahagia ya, bukan karena bahagia banyak korban, tetapi bahwa satu, semakin aku mengerti manfaat daripada nutrisi ini dan rasanya hidup ini lebih berarti gitu ya. Dan kedua, jadinya aku jadi pinter gitu loh. Nah ya, mudah-mudahan saya nggak tahu yang 18 orang apakah coach, apakah coachee, tapi bagi saya Anda semua adalah keluargaku. Ya, dadah. Oh, ada Kak Lydia ya. Ada Pak Rahman. Hai. Oke. Yuk, kita siap artinya dalam hal ini kita mari belajar bersama-sama ya, karena saya juga tentunya akan belajar dari para coach-coach ya, insya Allah ya, karena saya punya prinsip di atas awan ada awan, di atas ilmu yang saya tahu saya bagikan akan ada ilmu-ilmu baru ya. Lanjut Bang Tano. Jadi teman-teman, hari ini kita di hari ke-9 gitu ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ini sebagian besar dari yang masuk live streaming ini adalah yang mengikuti program diet ya, diet secara online yang kita bimbing secara virtual juga gitu ya. Wow, keren. Teman-teman nggak usah khawatir. Ya, teman-teman gak usah khawatir. Saya kan jauh, saya kan lagi pandemik ini tidak bisa keluar rumah. Gak usah tenang aja. Kita bantu dari secara virtual seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk yang sedang diet online, kita kali ini ya memadukan ya. Ini udah kayak judul skripsi nih Bunda. Jadi kalau orang S1 nih, jadi ada variabel Y ya. Variabel Y-nya udah ada. Dan ini ada X1 dan X2 gitu. Ini luar biasa nih saya buat. Judulnya memang agak ngeri-ngeri sedap memang. Jadi ini gitu ya. Sudah mirip dengan judul skripsi gitu ya. Ya, pengaruh gitu ya. Jadi gitu. Itu kan Y-nya gitu ya. X1 itu adalah olahraga dan pola makan. X2-nya pola apa? Pola makan. X1-nya olahraga gitu ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, hari ke-9 memang kita bahas tentang olahraga gitu ya. Namun kita kaitkan ada apa sih kok pentingnya kita harus merubah mindset dulu ya. Kita rubah dulu mindset. Yang selama ini itu pengalaman pribadi saya terutama ya. Dulu saya olahraga pagi sore. Namun saya tidak mengatur pola makan. Apa yang terjadi? Belum berat badan malah naik berat badan. Dan ternyata setelah saya mengikuti kursus pola makan di Rumah Nutrisi BBC ya, Bugar Bahagia Corner. Nah, itu luar biasa. Jadi teman-teman saat ini kan lagi dikasih talking point langsung dari presiden tim. Itu sama halnya pada saat saya sedang mengikuti program seperti teman-teman. Saya langsung, tapi bedanya saya sama suaminya. Presiden suaminya ya Pak Mardius ya gitu ya. Nah, saya tuh sangat beruntung
talking point-nya langsung dengan presiden tim, sehingga saya Wah. nancep di kepala. Gitu ya. Saya mendapatkan sebuah apa ya, keilmuan yang luar biasa yang merubah, benar-benar merubah. Ternyata olahraga itu adalah 20%, oke. 80%-nya yang terpenting adalah pola makan. Saya pikir ternyata konyol banget gitu ya. Ya, di situ akhirnya. Namun ada lagi satu lagi, Bunda. Ada lagi 100% yaitu mindset. Nah, Ya. inilah yang benar-benar harus ternyata kita perbaikin. Ya, karena dia sifatnya 100%. Oke. Nah, hormon-hormon kebahagiaan itulah Ya. uh, apa pemicunya untuk ke mindset kita juga gitu ya, teman-teman. Jadi, nah kita akan dengar nanti langsung dari presiden tim. Jadi kebalikan dengan saya ya. Kebalikan dengan saya, kalau tadi saya adalah turun berat badan. Nah kalau Bunda Atit ini naik berat badan gitu ya. Jadi ahli turun naik kita ya. Ya jadi kita ada. Nah cocok banget kan kayak skripsi nih, ada studi kasus. Weh, saya enggak. Benar-benar ini empiris ini. Oke. Nah, Keren ya. kita pengen dengar ya Bunda ya. Apa sih yang menggerakkan Bunda itu kok bisa terpikat gitu ya. Jadi gimana Bunda proses perkenalan dengan ini barang gitu. Ini produk, gitu. Salah satu produk yang bisa membuat Bunda menjadi segar kembali. Yang saya dengarkan waktu itu, Bunda dengan, ya kita nggak ngebahas penyakit segalanya ya, tapi yang kita bahas adalah kondisi fisik Bunda yang lemah saat itu gitu ya. Tiba-tiba saya ditunjukkan dengan foto, ya nanti kita tunjukkan fotonya, yang sangat luar biasa. Perubahannya yang luar biasa yang membuat saya tercengang gitu ya. Nah, saya ingin dengar langsung dari Bunda, apa yang terjadi sehingga Bunda mau berubah dengan totalitas banget gitu ya. Gitu. Nah, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para coach yang sedang kita saling sharing, kemudian koci-koci yang mungkin sedang mendengarkan edukasi di hari ke-9. Terus terima kasih sama Bang Tanu ya yang memfasilitasi ini. Nah, nama saya Atit Siregar. Kalau kita lihat Siregar, tentunya insya Allah seger terus gitu ya. Nah itu adalah afirmasi diri ya. Nah saya sebenarnya ini memang mengenal nutrisi ini dalam kondisi sakit ya. Mohon ini nanti ibaratnya kalau saya mengucapkan hal-hal yang sifatnya medis, nggak usah nggak usah disampaikan keluar karena ini saya ingin betul-betul berbagi benar. Nah, saat itu tahun 97 saya divonis menderita namanya kita bilang katanya gondok beracun. Tetapi bukan itu yang mau saya ingin beritahukan, bahwa dalam tubuh saya ini terjadi yang namanya metabolisme yang terlalu cepat. Ya, sehingga pada saat itu untuk gemuk itu agak susah ya, padahal saya terlahir gemuk ya, saya terlahir gemuk. Penyakit saya itu gampang lapar ya. Nah, kalau gampang lapar, mau jam berapapun saya terasa lapar, saya akan bangun ya, akan bangun. Tapi saya dulu belum sadari yang namanya sakitnya itu ya, karena itu masih menjadi tanda tanya dokter-dokter jadi yang ini kasih diagnosa, ini kasih, saya masih ada kebingungan gitu ya. Nah tapi saya rutin ke dokter sehingga yang ada itu resep itu dari 1 lembar menjadi 2 lembar, akhirnya 3 lembar. Nah setelah jadi 3 lembar itulah baru memutuskan Jakarta ya, itu kisah saya. Nah
pada saat saya timbul namanya lapar-lapar, saya kan terpengaruh iklan di ini nih, iklan di ini bahwa yang paling enak mie instan kan, betul nggak? Ya, Ya. apa mereknya paling enak mie instan, paling gampangnya lagi dulu dalam gelas, ya. Jadi tinggal kluk kluk kluk. Jadi saya nggak mengganggu suami saya yang lagi tidur, orang yang membantu saya di dalam rumah lagi tidur. Pokoknya saya keluar, saya pakai ini, pakai air panas langsung. Nah, karena tidak teratasi yang namanya dan belum ketahuan secara spesifik, ya, oh, suami saya heran, kenapa nih? Nah, akhirnya bawa ke Jakarta adalah itu, ya. Nah, namun itu sudah yang namanya ibu, kalau kita sudah terlanjur gitu ya, terlanjur parah gitu ya. Nah, disitulah saya dibawa terbang, ya paling dekat mana, Singapura, ya, ke Singapura. Di situ saya betul-betul dapat sebuah terapi, ya, secara medis. Di situ saya mulai paham yang namanya sakit saya itu memang agak bukan agak lagi sulit untuk naik berat badan karena metabolisme yang cepat, ya. Nah, alhamdulillah baru tahun 99 saya dipertemukan dengan nutrisi ini. Oh, 99 ya Bunda ya? Yang mempertemukan adalah kakak kandung saya. Tapi dia juga belum ngerti ilmunya. Oh. Nah, saya suka susu, saya ngelihatnya itu kayak susu, saya demen banget. Ya, tapi dulu saya menyebutnya protein. Oke. Tapi saya tahu ditanya karena unik, nggak boleh pakai air panas gitu ya, kan nggak ada ibunya tuh dulu ya. Wah ya, nah siapa yang memfollow up saya? Ibu saya. Namanya ibu kan sayang terus sama anaknya, ya. Alhamdulillah saya naik 11 kilo. Luar biasa ya. Nah, harus lihat tampilan saya. Keren. Sebelumnya. Oke, tolong ininya. Ada gambar saya nggak, Bang Tanu? Ada Bunda. Tunggu kita share ya Yang pertama aja dulu ya. Nah, ini dia. Karena nanti akan harus tahu kisahnya. Ya, sebelah kiri itu adalah foto saya. Saya baru keluar dari rumah sakit, tapi nggak boleh pulang dulu karena harus menunggu lagi 2 minggu. Ya, jadi saya itu sandaran begitu. Itu adik saya. Ya, dia menyusul dari Palembang. Nah, jadi saya sandaran bukannya sok mesra. Saya itu gampang jatuh. Ya, gampang jatuh karena memang gitu. Dan boleh lihat leher saya itu agak kayak bengkak ya. Ya ini Nah, Bunda. ya. Ada before after. Ya, yang before. Oke. Okay? Lagi ya Bunda ya. Nah, jelas ya. Nah, saya di situ mulai bertahap, nggak bisa segera karena naik berat badan tidak semudah turun berat badan. Oh, betul Bunda. Naik berat badan itu ada sesuatu yang harus dideteksi dulu di dalam tubuh kita. Okay. Nah, ini after itu adalah diambil di Malaysia. Di Malaysia. 2011. 2011. Ya, jadi berapa tahun, tapi udah berbeda dong penampilan Ogut gitu ya. Ya. Nah, story saya nggak? Ya, afternya. Nah, ini saya juga ilmunya masih kurang. Padahal saya ke Malaysia itu adalah menuntut ilmu juga. Ya. Nah, disinilah akhirnya 2018, tapi di situ saya sudah naik 11 kilo, udah lebih sehat gitu ya. Udah lebih sehat. Dan ingat, saya hanya jadi konsumen, artinya pencinta produk ini beserta anak saya, ya. Jadi anak saya Bayu Bintang itu minum di usia belia, ya. Jadi mereka itu Bayu itu kalau nggak salah usianya baru belasan tahun. Anak saya Bintang lebih muda lagi. Dia kalau nggak salah kelas 4 SD. Jadi kurang lebih 9 atau 10 tahun.
Ya, nah sekarang mereka sudah besar. Yang Bayu itu naik 14 kilo, yang Bintang naik 11 kilo. Tapi nanti Bayu turun berat badan lagi, saya juga. Setelah apa? Setelah paham seperti kelas Kaizen sehat. Jadi coba kasih tepuk tangan dulu yang jadi coach ini ya. Coachnya juga ya, itu dia. Nah, saya belajar akhirnya saya mempunyai berat badan itu sudah nyaman tuh selama 9 tahun. Ya. Di sekitar 67, 68, kalaupun banyak sekali makannya 69, udah nggak mentok ya. Nah, kemudian bisa turun lagi. Sekarang saya turun itu 63 sampai 64 sampai 65. Kondisi ideal ya Bunda. Turun lagi ya. Setelah saya ngerti bahwa kalau kita hancurkan lemak, ya, itu nanti turun lagi berat badan kita. Kalau dulu kan nggak tahu, pokoknya asal makan aja kan naik. Benar ya kan? Iya kan? Nah, shaping. Nah, tapi saya ini sedang proses yang namanya untuk pembentukan otot. Makanya saya ingin berbagi mengenai olahraga. Ya. Lagi bulking ya. Nah, aku harus belajar dari Bang Tanu nih ya, bulking gitu ya. Nah, kemudian pembentukan otot itu juga nggak mudah bagi orang-orang yang sudah berdampak terhadap penggunaan obat yang jangka panjang. Panjang, rutin. Ya, jadi harus dicatat tuh, ya. Tidak mudah karena olahraganya disesuaikan sama masing-masing, ya. Disesuaikan sama masing-masing kebutuhannya, ya. Kemudian disesuaikan dengan usianya, kemudian disesuaikan dengan apa sih yang ingin dibentuk gitu, ya. Nah, jadi kalau bagi PT-PT bukan presiden tim, ya, trainer, ya, mereka kalau mereka yang bersertifikat itu akan bertanya, ya, yang diinginkan apa? Jadi sama kayak kita para coach di klub, yang diinginkan oleh konsumen kita apa? Ya, dulu, ya, insya Allah ya. Nah, saya belajar 21 hari ini itu baru di bulan waktu itu kalau nggak salah sama juga di bulan April saya sampai dikeluarin dari kelas 3 kali ya, karena belum tahu yang namanya kok tiba-tiba makan saya diatur begitu ya, nggak ibaratnya gagal terus ya, karena belum fokus rupanya saya ya, mau ini tiba-tiba saya harus mengatur. Nah, itu yang saya bilang harus mindset. Ya. Jadi saya April gagal, Mei gagal, akhirnya di bulan Juni itu adalah bulan suci Ramadan. Di situ saya baru paham arti kelas 21 hari ini. Oh gitu ya, di bulan Ramadan. Ya, senang saya. Nah, saya tetap ikuti yang namanya training-training yang diberikan oleh siapapun, termasuk kayak seperti ini ya, Bang Tanu, karena akan menambah wawasan saya, ilmu saya dalam hal lain, sehingga saya di November 2019 saya bisa yang namanya wow, kebahagiaan. Boleh kasih lihat. Nah, itu kejadian November 2019 di Bali. Artinya baru sekali ya. Itu suamiku tuh. Ya. Nah, jadi suami saya turun 9 kilo, ya, saya naik dulu tanpa ilmu, setelah tahu kelas 21, baru kembali turun lagi. Dan insya Allah ini saya bertahap akan naik, tapi nanti saya dengan otot. Ya, itu dia. Kita bagi. Ya, oke, itu saja dulu perkenalan aku, ya. Oke, itu kenalan dari Bunda Atit ya. Nah, kan tadi kita dari Bunda Atit itu turun naik berat badan gitu ya. Nah, giliran saya nih perkenalan gitu ya. Perkenalan yang naik berat badan, turun berat badan. Oke. Keren. Tapi jangan tahu ya Bunda yang lihat foto before saya ya.
Baiklah, silakan ya. Bisa dilihat ya. Saya share screen dulu. Awal kenal di Herbalife saya sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, itu kondisi saya saat itu. Ya, saya mainkan kursor ya. Ya, ini ya kondisi saya. Kelihatan ya Bunda ya, teman-teman. Ya, kelihatan. Nah, ini kondisi saya waktu pertama saya datang menemui. Wow. Ya. Di klub ya. Gitu ya. Perutnya cabi. Ini saya datang ke sana gitu ya. Kalau kata-kata orang kan, wah kalau gemuk itu gagah Bunda gitu ya. Sebenarnya orang-orang berkata seperti itu hanya menutupi kekurangan Bunda. Ya betul. Kalau diajak lari ini nggak kuat Bunda. Oh pastilah. Jadi kebetulan di sini kan ada teman-teman seperjuangan saya nih. Di sini ada Coach Rahman ini ya. Saya selisih 2 hari dengan beliau. Nah, di sini ada Pak Furkon yang ngedampingin saya selama program di sana juga ya. Nah, di sini saya turun 20 kilo ya. Saat ini saya yang ini ya, kondisi saya yang sekarang gitu ya. Yang ini. Nah, kenapa saya harus berubah? Saya disclaimer dulu tidak untuk menyebutkan suatu penyakit gitu ya, bukan untuk mendeteksi atau menyembuhkan gitu ya. Nah, saat itu saya sudah gejala bisa dikatakan gejala stroke. Saya di kantor, saya terjatuh gitu ya. Stroke angkat yang sebelah tangan kanan gitu ya. Terus juga kalau teman-teman perhatikan, nah saya beruntung ketutupan mic nih Bunda. Kalau diperhatikan terus itu agak sedikit miring sedikit gitu ya di bibir gitu ya, rahang gitu, masih ada dikit-dikit tapi nggak apa-apa, tetap ganteng kok. Nah, jadi saya program selama 2 bulan di BBC ya, di Bugar Bahagia Corner. Alhamdulillah saya menghasilkan turun itu 20 kg gitu ya. Wow. Wow. Nah, kenapa saya harus berubah total? Kondisi saya waktu itu adalah before-nya seperti ini. Ya. Waktu saya kuliah, postur saya seperti ini. Nah, alhamdulillah punya anak 2 masih sama-sama 60 kg. Namun di kantor itu banyak terjadi komplain juga gitu ya. Nggak cocok lah seperti itu ya. Nah, sehingga sama seperti yang Bunda lakukan, saya kemudian melakukan bulking ya. Setelah saya melakukan bulking, sehingga berat saya sekarang di 62 dan 63 Bunda. Ya. Iya. Menaikkan massa otot itu sama yang dikatakan bisa dibuka nanti itu ya, linknya YouTube-nya Deddy Corbuzier dan Aderai ya, mereka katakan menaikkan massa otot itu 3 kg dalam waktu 1 bulan ya. Jadi kalau teman-teman bisa menaikkan massa otot bisa 10, itu perlu dicurigain ya, apakah itu ototan berantem sama otot-otot. Ya. Oh ya teman-teman, jangan terlalu tegang ya kalau saya nyampein apa. Saya suka bercanda soalnya biar nggak tegang gitu ya. Lebih masuklah gitu keilmuan apa yang disampaikan nanti oleh Bunda gitu ya. Oke. Nah, singkat cerita, saya sekarang membentuk istri saya ya untuk bulking Bunda. Dan alhamdulillah itu udah naik 7 kilo Bunda. Wah. Wah. Keren. Apa yang ngebuat dia naik? Sebenarnya bukan program saya. Jadi teguran itu teguran secara apa ya? Alam bawah sadar seorang presiden Pak Mardius. Jadi terbiasa dengan ceplos sehingga ternyata memang harus perempuan juga harus diceplosin begitu Bunda. Ya.
Betul, ya harus. Nanti tambah ganteng suami kita, ih serem deh. Alhamdulillah karena teguran lisan dari Pak Mardius itu memotivasi dia naik 7 kilo ya, naikkan massa otot. Oh, keren-keren. Begitu saja perkenalan dari saya. Nah, teman-teman yang sedang online di YouTube gitu ya, jangan kita anggap kita sekarang sedang musim naik sepeda gitu ya. Banyak sekali bahkan harga sepeda itu saya karena memang saya juga ikut klub sepeda gitu ya. Harga sepeda yang 4 juta sekarang sudah masuk di harga 6 juta sampai 7 juta. Bisa dibayangkan sepeda yang kita gunakan yang 10 juta itu sekarang sudah berapa gitu ya. Itu misalkan kita gunakan Polygon Strada 5 misalkan kita ya. Itu sekarang sudah wow, itu melonjak tinggi gitu ya. Nah, namun yang teman-teman harus perhatikan, kita ini sedang cutting atau bulking. Jadi kalau cutting itu mangkas gitu ya, mangkas lemak. Oke, kalau bulking membentuk kayak sedang membangun gitu ya, membangun massa otot, ngebangun rumah gitu ya. Nah, teman-teman harus telaah dulu kondisi teman-teman itu mau cutting lemak atau bulking atau pembentukan massa otot. Nah, sehingga teman-teman tahu main sepedanya, ya itu nanti teman-teman bisa kalau sudah mensubscribe link YouTube Klub Afirmasi, teman-teman di situ ada hari ke-9, ya hari ke-9 itu materi yang saya sampaikan dengan Coach Rahman, ya. Sama Coach Rahman, di situ kita bahas tentang grafik, ya. Grafik di mana teman-teman harus menembusnya, gitu ya. Di mana teman-teman harus menembusnya kalau ingin weight management atau hanya ingin sehat. Nah, itu beda lagi. Makanya disitulah teman-teman harus kontrol main sepedanya, harus sampai ke grafik yang mana, sesuaikan dengan umur. Oke. Nah, namun yang ingin kita bahas malam ini itu lebih ke apa yang dihasilkan dari olahraga terhadap hormon gitu ya, lebih ke hormonnya ya. Di dalam tubuh kita ada banyak sekali hormon gitu ya. Salah satunya adalah hormon endorfin. Wah, ini nih hormon dia kebahagiaan gitu ya. Nah, kita agak-agak mau masuk nih, siap-siap ya gitu. Hormon endorfin ini memang di dalam tubuh kita ada. Tapi kan untuk membangkitkannya bagaimana? Kan gitu ya. Banyak trik ya, bahkan menganggap Moodbuster mengatakan gitu ya, saya ingin bahagia, saya makan coklat banyak-banyak, saya bahagia gitu ya. Saya bahagia makan kacang banyak-banyak, saya bahagia. Ada juga orang bahagia makan narkoba, bahkan ada juga ya kan. Nah, namun makanya kata saya tadi ya, coba perhatikan judul yang teman-teman klik di link tersebut ya, itu sangat positif banget ya. Kenapa kita ambil yang positif ya? Saat kita berpikir positif, kita akan berkata positif dan kita akan berperilaku positif. Maka kita ingin dengar apa sih keterkaitan olahraga dan pola makan terhadap hormon kebahagiaan ini. Toh yang kita cari di dunia ini kan, di dunia loh, adalah bahagia. Benar ya Bunda ya? Betul ya. Oke, banyak uang tapi bunuh diri ya. Wah, banyak istri lagi. Tapi di Malaysia ada Bunda, apa namanya Bunda yang tempat orang bunuh diri itu? Kalau di Malaysia saya nggak tahu, tetapi kalau di Jepang memang kami pernah dikasih tahu mereka ada sebuah daerah ya dekat Gunung Fujiyama itu memang mereka sengaja datang ke situ, nah memang itu untuk bunuh diri. Oke. Nah, kembali itu orang beda ya dengan budaya kita. Nah di Korea sudah mewabah seperti itu. Nah, karena apa? Karena mereka sudah kebanyakan yang namanya stres, pekerjaan, persaingan, beda-beda plastik. Nah, kalau menurut saya udah nggak, sehingga
berdiri. Oke, kalau begitu teman-teman sudah siap ya buku sama penanya. Ya, kita mau dengar nih Bunda. Halo Bunda. Ya, halo. Nah, jadi Kita mau dengar olahraga dan pola makan. ya. Keterkaitannya dengan hormon endorfin ini bagaimana Bunda? Oke ya. Nah, jadi kan, jadi ceritanya nih supaya kalau di saya nih usianya kan udah 58. Ya. Ibaratnya kita mengatakan gini nih, katanya Bang Tanu tadi harus kayak tesis ya. Tapi ini kita tesis S7. Ya, kenapa? Kenapa tesis S7? Saya senang sarapan shake setiap saat. Wah, setuju. Ya, bukan hanya setiap pagi. Ya, jadi kita tesisnya adalah tesis S7. Korelasi olahraga, pola makan, dan kebahagiaan. Gitu ya. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dengan berolahraga, ya, kamu tidak akan sehat. Ya. Bilang tanpa menjaga, ya, tanpa mengetahui pola makan, betul ya. Nah, kalau misalnya kita tahu pola makan tanpa olahraga juga masih belum sehat, ya, belum. Nah, itu tidak akan lepas juga dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau kita mau ke olahraga, kita akan segen kalau hati kita bahagia. Nah, ini yang disebut dengan mindset-nya. Kita juga tidak akan senang kalau kita dipaksakan untuk membuat pola makan. Nah, jadi itu betul-betul sebuah lingkaran yang tidak terputus. Jadi syaratnya itu adalah harus tiga-tiganya. Dan bahagia itu harus diciptakan oleh diri kita sendiri. Yang dibantu oleh hormon endorfin. Ya. Dan ya, hormon itu udah ada di tubuh kita, tapi harus dibantu dengan yang namanya berolahraga dan pola makan. Jadi pokoknya apapun nggak boleh diputuskan salah satu itu, ya. Nah, jadi saya harapkan ini hanya sebentar saja. Semua pada saat datang ke sini, insya Allah dengan bahagia dulu, ya. Ayo berikan senyumnya, walaupun saya nggak bisa lihat. Ayo berikan senyumnya dulu, ya. Karena itu memancing, ya. Itu tindakan untuk memancing, ya. Nah, setelah itu saya akan beritahu olahraga itu seperti kata Bang Tanu harus ada tujuannya, ya, tujuannya. Nah, sekarang kan coba kita periksa tubuh kita. Siapa yang masih gemuk, ya, angkat tangan dulu, gitu ya, atau injak bumi, ya, ya, angkat tangan dulu, injak bumi. Sama aja gitu ya, karena semuanya gemuk jadi pada jempol semua. Gitu, nggak apa-apa. Nah, kita harus gini, sebagai manusia yang saya alami, kita nggak bisa semua sekaligus. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang masih gemuk, ya, cutting kalori dulu, artinya pangkas kalori, artinya ikutilah program untuk turun berat badan. Nah, yang kurus kayak saya, naikkan dulu berat badannya, ya, itu aja dulu tujuannya. Tapi jangan lepas namanya dari kelas Kaizen Sehat ini. Ya, bersyukur supaya otaknya diisi. Kalau enggak isinya nanti kayak aku, kebanyakan otak-otak Makassar yang enak banget, ya. Karena kalau otak kita terisi dan terpenuhi, kita akhirnya secara tidak langsung, secara kita tidak sadari, semua itu akan berproses menuju ke tujuan kita dan akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Gitu ya. Nah, sekarang
olahraga apa yang kita untuk cutting kalori. Itu yang kita suka sebutkan namanya olahraga anaerobik. Anaerobik, ya. Aerobik, ya. Nah, itu artinya dia tidak perlu oksigen. Oke, pelan-pelan Bunda, agak Ya, perlu oksigen, ya. Tetapi ilmunya itu paling banter aerobik biar udah sejam itu hanya terpotong itu paling banter kurang lebih 200 sampai 300 kalori. ya. Tenis kek, mau senam kek, mau lari kek, ya. Nah, mau apa? Mau kamu bersepeda kek, ya, kamu mau yoga kek, hanya segitu. Nah, jadi kalau misalnya banyak anggapan dari kita, Bu, saya udah olahraga, gitu ya. Oh iya, bagus. Apa olahraganya? Saya bilang gitu, nyapu halaman. Oh iya, bagus. Halamannya seberapa? Gitu ya. Jadi memang kita sebagai bilang aja bagus terus. Ya, berarti pemahaman orang itu dia anggap nyapu itu sudah olahraga. Nah, padahal olahraga itu harus dilakukan yang punya durasi waktu, ya, gerakannya berulang-ulang, ya, sehingga ada hitungannya, ya, ada hitungannya, ada ritmenya, segala. Itu yang mengaktifkan hormon cintanya, hormon endorfinnya. Itu dia, ya. Nah, kedua itu jenis olahraga, itulah yang disebut Bang Tanu bilang bulking, gitu ya, untuk pembentukan otot, ya. Nah, tetapi belum tentu kita membentuk otot seperti nanti para binaragawan kayak Aderai, enggak. Iya. Nanti terbentuknya bukan six pack, luar biasa ya, kita 10 pack, ya. Kenapa 10 pack? 6 di sini, ya, kemudian 2 di sini otot kita, 2 di belakang. Jadi, 10 pack, ya, jadi nanti kita kayak apa? Kayak seperti Bruce Lee. Wow, ya. Gede banget atasnya. Atau yang paling dekat ini Bruce Lee udah meninggal deh ya tahun 7 ininya. Jet Li. Nah, karena saya suka film silat, saya ini ya. Nah, olahraga seperti apa yang sifatnya pembentukan otot ya? Itu olahraga salah satunya Pak. Kan orang suka bilang lari ya. Nah, jenis lari apa? Lari sprint. Ya, jadi jenis lari juga beda. Ya, jadi kalau kamu larinya biasa begitu, itu dia bukan untuk ke arah yang namanya anaerobik, bukan. Ya, nah itu dia. Tapi kalau kamu jenisnya sprint, nah kenapa? Karena itu langsung kamu, kan itu kan cepat ya, jantungnya harus detakannya berbeda ya. Terus kemudian itu ada kita memiliki yang namanya hormon adrenalin itu keluar ya tanpa kita sadari. Nah, itu dia. Ya, itu dari segi olahraga untuk tujuannya. Mau cutting kalori kah gitu. Nah, saya anjurkan bagi yang misalnya bobotnya 100 kilo atau apa, jangan dulu lakukan apa-apa dulu ya, ikut aja kelas Kaizen sehat ya. Nah, jadi apa yang dilakukan untuk orang-orang yang maksudnya belum bisa olahraga, yang bobotnya gede-gede, apalagi belum biasa. Nanti gitu ya, plop, waduh, nanti malah coachnya yang diinin. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia senengin dulu menu kita, pola makan kita, ya kan? Nah, senengin dulu. Nah, ya, senengnya harus dari bahagia dia, jangan dipaksain, ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi, makanya kan setiap hari kita kasih edukasi. Kita lihat ini 3 hari pertama dia udah mulai happy nggak, ya? Nah, mulai happy. Nah, 5 hari, nah kita boleh ukur lagi gimana Pak? Begini, oh saya enak, begini gitu ya. Nah, baru, yuk Pak, jalan-jalan dulu, ya, jadi keliling.
keliling, Bapak ada nggak di rumahnya, gitu ya. Oh ya, yuk jalan dulu yuk latihan di klub saya. Ajak aja dulu jalan-jalan, ya di klub kita, gitu ya. Nah itu dia. Kenapa? Karena kalau dia langsung kita ajak, walaupun itu sifatnya cutting kalori, boleh nggak? Ya boleh. Kalau dulu-dulunya dia suka olahraga. Kalau dulu-dulunya bukan olahraga dan lain-lain nggak bisa, ya. Karena dia jalan, kalau dia ini ngikutin, terus kan dia bersemangat tuh karena minum nutrisi kita, dia itu tanpa sadar memberi tekanan kepada tulang-tulangnya 4 kali dari bobotnya. Jadi bisa ngebayang nggak? Nanti Bang Tanu udah ngajarin begini-gini, dia senang. Dari hasil nutrisi pasti senang. Nggak sadar tuh ikut-ikut. Head, lompat. Ya. Nah itu udah ibaratnya pada dia, boom, 400 kilo. Boom, 400 kilo. Ya. Padahal tulangnya kecil. Jadi nggak kena nanti sasarannya. Nah itu dia yang makanya nggak bisa kita namanya langsung, oh ini saya gini, olahraga, oh begini. Enggak. Ya, jadi jangan teorinya kayak gitu. Nah, karena dengan saya ya, badan yang dulunya, nah itulah guna kita selalu harus konsultasi kepada orang yang ahlinya. Nah, saya ini hanya diizinkan 3 olahraga, ya. Apa itu Bunda? Ya, pertama yoga, atau berenang, Pilates. Nah, Pilates itu seperti yoga tapi menggunakan alat. Jadi jenis-jenis olahraga juga ada tahapannya. Kalau kan lari ada sprint, ada jarak menengah, ada maraton. Nah, itu beda ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian saya memilih dulu, saya suka berenang, saya berenang. Ada pandemi, nggak boleh keluar, nggak boleh begini. Ya, jadi saya sebelum pandemi pun juga sudah melakukan yoga. Nah, jadi teman-teman pasti akan heran, wah karena suka olahraga tuh makanya Ibu Atit gini. Jadi olahraganya tuh hanya porsi 20%. Kenapa? Guru yoga saya itu gemuk setengah mati. Ya, kalau tanpa diatur pola makan, olahraga aja itu nggak menampak. Tapi dia bersertifikat, bisa jungkir batu. Jadi olahraga itu masalah kebiasaan, sehingga kelenturannya udah dapet, tapi kalau tidak mau atur pola makan, body kita juga nggak keren. Dia tahu, dia sadar. Nah itu dia, olahraga nggak bisa buat kurus, tahu. Ya, nah itu dia. Itu garis besarnya. Kemudian ya. Nah, terus kayak saya, kenapa saya hanya boleh jenis 3 olahraga itu? Karena obat yang saya makan sebelumnya. Jadi, ya itu saya dulu ada namanya problem kesehatan dari kecil, ini ya, asma. Ya. Nah, pada saat kita usia besar, imunitas kita sudah mulai agak kuat, berkurang, tetapi masih tetap. Jadi saya nutrisi nggak pernah kumat lagi. Nah ternyata saya datang lagi tuh sakitnya lagi. Ya. Ternyata itu sebenarnya sebuah rangkaian menunjukkan saya terlahir dengan imunitas yang tidak sama dengan orang lain. Nah obat itu pada saat saya mengalami kejadian seperti itu, saya harus asup obat. Nah obat saya itu mengandung yang namanya steroid. Nah, steroid itu tanpa sadar menghancurkan tulang kalau pakai jangka lama. Wow. Nah, makanya kita harus pinter. Kita harus tahu, bukan kita harus dokter, tapi kita tahu kondisi tubuh kita. Dan sebagai coach, kita dengarkan dia butuhnya apa dulu. Saat itu, nggak masa lalu atau butuhnya apa dulu. Nah, kita bisa memilihkan dulu yang terbaik. Nah, kemudian akhirnya saya bertemu kan. Nah, bertemu dengan Sheikh ini. Nah, dulu senang.
naik berat badan gitu, makan aja gitu ya, karena nggak tahu karena susah sekali. Jadi rupanya yang ini, nih tahu ya, teh ini ya orang suka bilang, oh pembakar lemak, bukan. Sesungguhnya ini adalah perbaikan metabolisme, tetapi prosesnya membutuhkan lemak untuk dibakar. Ya. Tubuh kita itu dinamakan proses ketogenesis. Makanya ada orang mengistilahkan diet keto. Ya. Nah, banyak tahu nggak punya nutrisi ini. Nggak perlu pakai istilah diet keto lah, diet golongan darah. Prinsipnya semua sama, yakni atur makan ya. Jadi semua nih yang lagi masuk bertemu atau coach yang baru paham, coba. Wah, terima kasih Kaizen sehat, terima kasih, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kan banyak nih. Nah, ini nih, ya orang gampang nih, ngomongnya bilangnya apa? Untuk bersihin usus, gitu ya, yang gampangnya. Padahal ini untuk mencegah. Saya wajib ya, di otak saya udah berubah bahwa olahraga adalah untuk nilai sehat saya selalu minum Nightworks. Jadi saya minum dulu sekarang ya. Ini dia. Nih Nightworks ya. Ini bentuknya ya. Sambil minum network. Ya, ya, karena harus kasih tahu ya supaya yang saya lakukan sehari-hari. Nah, kenapa saya bilang tadi tesisnya S7? Jadi setiap saat mau sarapan cek, masing-masing orang yang lebih tahu dan konsultasikan kepada coachnya bahwa ini mau dimakan berapa kali juga nggak apa-apa. Karena ini langsung diserap. Ya, dan bahkan saya anjurkan untuk masa kita pandemi, sering-sering aja. Ya, jadi tadi hari ini saya punya jadwal yang begitu padat ya. Pagi itu saya jam 6, saya baru mulai belajar yang namanya bangun untuk sholat tahajud gitulah. Jadi memperbaiki spiritual saya. Apa yang saya lakukan jam 6, saya shake-nya saya campur sama Nightworks. Oh gitu. Jadi jam Ya, kenapa? Karena saya tahu dampak daripada pertama yang namanya sakit saya sebelumnya itu bisa berdampak terhadap namanya jantung koroner. Oke. Nah, jadi itulah pencegahan saya. Kemudian saya tetap makan yang namanya tablet-tablet ya. Ya, boleh dilihatin Bunda, tablet apa aja punya Bunda? Boleh, ya. Aku kasih tahu sesungguhnya loh. Nah, jadi teman-teman, selain kita, jadi di network itu tadi saya ingin menambahkan sedikit ya. Di dalam network itu, buat yang ingin membentuk massa otot ya, coba perhatikan di situ ada kandungan yang membantu pembentukan massa otot loh, ya. Nanti selanjutnya ya kita akan bedah kandungan di dalam network yang membantu pembentukan massa otot tadi. Oke, silakan Bunda. Nah, ini yang saya taruhnya di sini nih. Jadi setiap saat tuh ada semua, ya, yaitu bentuknya kayak ini selulose, ini Na, ya. Nah ini dia. Kemudian ini Herbalife Line. Nah ini dia. Kamera Bunda. Kameranya ke kamera. Ke kamera. Ya. Situ Bunda. Udah. Nah ini dia. Saya bentukinnya, masukinnya dalam gini. Ya. Nah ini dia. Oke ya. Nah. Lihat semuanya. Ya. Nah. Ini bukan hanya untuk otak ya. Harus difahami. Ya. Ini bukan hanya untuk otak. Tapi bisa untuk persendian kita. Ingat, untuk persendian sel darah merah gitu ya. Jadi di luar sana
orang hanya bilang minyak ikan kita beda. Ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Nah, kameranya situ ya, Dek. Nih, ini ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, kelihatan Bunda. Ya. Oke. Jadi, di sini tertulis 90. Jadi tinggal paling enak nih. Herbalife itu paling enak. Dia udah kasih isyarat kalau 90 berarti harus dimakan 3 kali. Pagi, siang, malam. Ya, habis 1 bulan. Yang 60 2 kali. Oh, 1 bulan. Jadi kalau dia kayak saya merasa butuh untuk nutrition activator, saya nggak 2 kali, saya 3 kali. Nah, itu bedanya obat. Kalau obat nggak boleh kita suka-suka, ya. Tapi kalau nutrisi kita suka-suka, gitu ya. Jadi ceknya boleh setiap saat, ya. Nah, ini Nightworks, ya. Nah, saya Nightworks jam 6 pagi, ya. Shake sama Nightworks jam 6 sore saya campur lagi dengan Nightworks, ya. Tetapi ada mix fibernya, ya. Bunda, Nih mix fiber, lihat ya. Fiber ya, high fiber. Kenapa? Karena saya orangnya itu dulunya kurang suka sayur. Ya, ingat saya dulunya kurang suka sayur, tapi karena kayak ilmu Kaizen sehat ini, saya mulai menyenangi sayur, ya. Tapi masih pelan-pelan, jadi belum bisa kayak orang-orang. Ya, jelas ya. Nah, kemudian saya berolahraga, nah setiap pagi saya campur ini 3 teh, ya. Nah, cuma alo ini kan ada 3 rasa nih. Tiga-tiganya saya pakai. Oh, gitu. Kenapa? Kalau saya buat teh, saya sukanya dicampur karena tehnya jenisnya 3 dengan mandarin, jeruk mandarin. Mungkin pada tahu rasanya Bunda. Kenapa? Rasanya apa aja? Mungkin ada para yang tadi teman-teman Bunda yang masuk ke YouTube kan belum tahu tuh rasa alo itu apa aja, bisa dijelasin Bunda? Maaf ya, ada rasa jeruk, rasa mangga, ada rasa original, ya. Kalau yang saya lagi minum teh, saya sukanya dicampur dengan yang namanya rasa mandarin. Ya. Saya lagi minum air putih, artinya air putih tok begitu, ya. Karena kan kita harus hidrasinya ada ya. Saya sukanya dicampur dengan rasa mangga. Nah, kalau kayak Nightworks gini, ya kan ini Nightworks saya warnanya nggak putih banget, karena saya campur dengan alo yang original. Oh, pantas beda warnanya Bunda ya. Biasa kita buat. Iya, ya. Nah, ini dia. Ada alo. Ya. Nah, ini memang untuk kapasitas 2 gelas. Nah, karena dari pagi sampai sore dan saya ingin tidur, kita perbedaan waktu ya Bang Tanu, jadi sudah melalui jam tidur saya. Nggak apa-apa, namanya kan insidental untuk berbagi. Ya. Nah, makanya saya sediakan ini 2 gelas sambil saya berbagi insya Allah. Kenapa? Saya ingin nanti tidur pulas, karena kalau rapid eye movement kita nggak 0, itu nanti hormon yang ada di tubuh kita, NO kita itu nggak bangun. Nggak artinya tidak terjadi pembentukannya karena saya begadang. Nah, saya harus tidur dengan bantuan Nightworks ini supaya lebih nyenyak. Nanti jam 1 di siklus tubuh kita akan keluar hormon HGH, human hormon. Nah, itu yang memancing nitric gas NO dalam tubuh kita. Nah, gas NO itu adanya jam berapa? Itu adanya di dalam tubuh itu kurang lebih jam 3:30, 4.
Oke, jadi tadi Nah, dibangkitin tuh ya, yang dalam tubuh. hormon Kalau yang di luaran, di udara, makanya kita dianjurkan sholat tahajud. Bunda Nah, bisa diulang jadi Bunda. kita paham ya siklus kita. Nah, itu yang membuat kita akhirnya timbul hormon kebahagiaan, endorfin, segala. Nah, itu akan muncul akhirnya. Oke? Nah, mudah-mudahan dipahami ya Bang Tanu ya, penjelasan saya semuanya. Yang dua tadi hormon apa Bunda? Jadi teman-teman Kenapa? mencatat nama hormon HGH itu ya. human manusia, growth tumbuh, hormon. Nah, itu untuk regenerasi sel tubuh. Jadi pergantian sel tubuh tuh hanya di malam hari. Makanya kita harus tidur. Harus tidur cukup. Kalau enggak nanti turun berat badannya oke, tetapi wajah kita segala itu enggak oke gitu. Oke. Atau nanti susah turun berat badan. Ya. Jadi Bunda, Nah, jadi kalau kita yang Muslim ternyata ajaran untuk sholat tahajud itu kita tidur dulu, baru kita bangun untuk tahajud, lanjut sholat subuh itu baru bisa terlaksana apa ya? Bisa terwujud ya. Berarti benar apa yang apa para rasul, para nabi itu ya. Tapi kan misterinya terkuaknya baru saat-saat ini aja. Dulu saya nggak ngerti ilmunya. Ya, saya nggak ngerti. Dan mengapa akhirnya dokter yang menciptakan ini, ya, yang menciptakan Nightworks ini dapat Nobel. Nah, karena dia punya misi begini. Dia kan dulu yang menemukan pil Viagra. Dia jual ke Pfizer. Pfizer itu pabrik perusahaan besar farmasi. Ya. Nah, kalau nanti hak patennya setelah 30 tahun berlalu, nggak tahu tergantung perjanjiannya, tapi biasanya minimal 30 tahun. Nanti diutak-atik sama Pfizer boleh nggak? Boleh, karena udah nggak dipegang lagi oleh Louis Ignarro. Tapi ini akhirnya dia hanya memberikan kepada Herbalife dan dia bergabung di Herbalife karena apa? Karena ini harus kamu yang menjadi penolong dan minum dulu, dan kamu tidak akan mengganggu-gugat yang namanya komposisinya. Ya, karena negara lain tentunya berbeda tubuhnya dengan negara. Makanya kita dianjurkan untuk minum yang ada di negara kita. Jadi udah penelitian semua, ya. Nah, itu dia. Bedanya obat, bedanya perusahaan obat, orientasinya, bedanya bisnis kita, ya, dengan bisnis perdagangan obat-obatan atau metode-metode penjualan yang kita kenal. Nah, mudah-mudahan jadi semakin terbuka, ya, supaya hidup kita lebih bermanfaat. Ya, jadi teman-teman, kalau tadi kita perhatikan materi yang disampaikan Bunda ya, kalau kita namanya nah ini kan dari awal kita bahas kayak macam lagi buat skripsi ya, ada namanya di skripsi itu adalah benang merah dari latar belakang sampai dengan kesimpulan saran, gitu ya. Karena judulnya sudah mencukupi nih, variabel Y-nya ada, X1 ada, X2 ada nih, ya. Tadi kalau kita perhatikan ya, apa yang terjadi dari bentuk tubuh Bunda Atit sebelum ya before dan bentuk tubuh saya yang before, berarti kan kita di situ ada namanya kekurangan nutrisi. Ya. Walaupun saya gemuk itu pun kekurangan juga karena kebanyakan lemaknya. Gitu ya. Nggak seimbang gitu ya. Dan kelebihan lemaknya. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita memperbaiki ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita memperbaiki ya, pola makan. Oke, kita perbaiki pola makan untuk memenuhi ya nanti materi ini akan didapatkan di hari ke-14 ya. Mikro. Tapi harus ada ilmunya loh. Makanya belajar. Jadi setelah tadi Bunda sampaikan ya, kita perbaiki pola makan gitu ya, sehingga kebutuhan nutrisi tercukupi, kemudian ada tadi vitamin otak pun tercukupi. Nah, maka
otak kita akan berpikir logis, ya, berpikir logis. Kemudian kita menerima apa itu olahraga, ya ternyata hanya 1 jam olahraga hanya membakar 300 kalori, ya, gitu ya. Yang artinya itu hanya 20%, teman-teman. Ya. Nah, kemudian makanya untuk bisa menerima analisa tersebut, teman-teman harus perbaiki nutrisinya, ya. Nutrisinya yang masuk ke dalam tubuh teman-teman, baik itu omega 3, DHA dan lain-lainnya. Maka neuroscience-nya bisa bekerja, gitu ya. Kita bisa bekerja, jaringan otak bisa terhubung, ya. Bisa terhubung kembali sehingga bisa menerima, oh, secara logis olahraga itu hanya 20%. Namun harus dipenuhi, teman-teman, karena kata Bunda tadi sebagai, bisa saya permudah ya, sebagai stimulan, dia mencetek gas. Kalian sudah punya gasnya, ya, badan kalian adalah kompornya, yang kalian mau bakar adalah lemak, gitu ya. Nah, untuk itu adalah olahraga, teman-teman. Makanya kita wajib melakukan olahraga, ya. Nah, apa yang disampaikan Bunda Ati tadi, setelah kita berolahraga kan sudah terpenuhi tuh 80 plus 20. Kemudian kita istirahatnya semakin enak nih, karena sudah terpenuhi serat-serat dari mixed fiber. Apa tadi dari night walk, gitu ya. Nah, dari NA, gitu ya, sehingga teman-teman mendapatkan kualitas tidur atau bisa disebut biologis tadi ya. Nah, jadi kalau teman-teman hati-hati ya, bukan hubungan biologis. Jadi taunya cuma hubungan biologis, tapi ada namanya. Itu nanti berpengaruh ke situ. Itu olahraga yang paling hebat. Ya, saya tarik lagi ya, tarik lagi ya, bahwa tadi kualitas tidur teman-teman sudah terpenuhi dan jam biologis, gitu ya. Jam biologis itu teman-teman harus paham, ada namanya jam biologis. Setelah teman-teman jam biologis terpenuhi, teman-teman bangun di jam yang memang teman-teman bisa setting rupanya. Ya, kalau teman-teman itu sehat, teman-teman bisa punya alarm secara otomatis. Setting, gitu ya. Jadi otak kita bisa kita setting kita ingin bangun jam berapa tanpa menggunakan alarm pakai apapun namanya. Ya, luar biasa tubuh kita ini ciptaan Tuhan. Kemudian di jam 2 kita terbangun untuk melakukan tahajud. Ya gitu ya. Oke, boleh tahajud. Tapi di situ juga kenapa nggak kalian isi, teman-teman, ya. Walaupun kita sudah tua, tapi justru disitulah para coach apalagi baca, ya, apapun itu, mau baca Quran ke, ilmu pengetahuan, psikologis itu ya, gunakan di jam-jam tersebut. Oke, maka setelah di jam 2 tadi kan kita sudah tahajud ya, di jam 4 hormon nitrit oksid tadi bekerja juga kan ya. Itu di tubuh ada, di sekeliling juga ada, ciptaan Allah itu keluar. Setelah hormon endorfin mulai bekerja juga, gitu Bunda ya. Nah, coba perhatikan ya, teman-teman boleh buka linknya Herbalife ya. Di situ Herbalife menggunakan moto make the world healthier and happier. Nah, ada kebahagiaan di situ, gitu ya. Ini secara otomatis ya, automatically dia bekerja di tubuh kita. Jadi kebahagiaan itu memang kita bentuk ya setelah kita memperbaiki sesuai dengan judul tadi, pola makan ya, olahraga. Gitu ya Bunda ya. Ya, pola makan nggak bisa terlepas ya. Nah, tanpa sadar kita akhirnya menjadi hidup lebih baik dan bahagia. Ya, bahagianya boleh bahagia sesungguhnya, boleh bahagia suami istri. Tanda kutip ya. Luar biasa ya.
memang oke punya. Ya. Saya tambahin dong kalau kayak gitu Bunda. Saya tambahin. Hah? Jadi kebahagiaan. Jadi, kalau kakak saya bilangnya top untuk oli. Jadi Ini kan ke kebahagiaan atas toh. ya. Jadi kebahagiaannya teman-teman ya itu Luas kebahagiaannya di sini maksudnya. ya. Coba deh gini teman-teman ya. Banyak dari kita kalau ingin cepat membentuk motivasi ingin berubah pola hidup gitu ya. Ada cara gampang ya teman-teman. Cobalah jujur pada diri sendiri ya. Kalau memang misalkan dalam hubungan biologis tadi sudah dalam kalau kata saya buka itu podcastnya Dr. Boyke bahkan seminggu itu 2 sampai 3 kali gitu ya kalau masih usia produktif ya. Nah artinya saat teman-teman sudah tidak merasakan hal tersebut, cobalah jujur pada diri sendiri. Terus di kondisi fisik ya, cobalah jujur pada diri sendiri. Misalkan teman-teman dari BAB aja. Kalau teman-teman masih menggunakan kloset yang jongkok, nyaman nggak sih bangunnya? Gitu ya. Ya. Kok bangun aja sulit gitu ya. Nah, kemudian coba lagi. Teman-teman jujurlah pada pakaian. Ya. Kalau sudah lebih dari M, cobalah L itu apa disingkatannya gitu ya. Nah, setelah Berang. gitu ya. Maksud saya berkata seperti ini banyak yang tidak mau jujur pada diri sendiri. Makanya teman-teman mulai dari tidak jujur pada diri sendiri, mulai tidak jujur pada istri. Ya. Jadi Ini bukan pengalaman pribadi kan? oke, ada apa lagi Bunda? Nah, udah. Olahraga dan pola makan terhadap hormon ini? Nah, sebenarnya begini, coba saja dulu dan masuklah ke kelas Kaizen ini. Ya, jadi insya Allah kita setiap hari akan diasah ilmunya. Artinya yang koci-koci sekarang, coba deh pasangan kita diajak gitu ya, anak kita diajak, kakak kita, adik kita, semua ajak dulu aja gitu ya. Untuk sebuah pembuktian sebelum kita menolong orang-orang tetangga kita gitu, ajak deh, kan mereka ngeliat kita sehari-hari seperti apa gitu ya. Kalau udah merasa sehat, jadi jangan tunggu saya ini deh, kalau nanti tiba-tiba datang si corona, terus kita yang kena gimana? Kan kita nggak tahu ya. Nah, insya Allah dengan nutrisi yang berpengetahuan ini, di masa pandemi ini kita diperkuat imunitasnya. Tapi juga jangan kita menjadi takabur. Maksudnya begini, kita kasih tahu harus pakai masker, ya pakailah. Kedua, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat ya jangan keluar rumah. Ketiga, jauhi kerumunan. Keempat, jaga jarak gitu ya. Kalau misalnya di dalam kita itu olahraga makan diatur kan gitu kan selalu cuci tangan segala ya lakukan gitu. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Kalau saya lebih menghayati begini, bagaimana ya kalau saya kena, tapi karena imunitas saya kuat, karena Herbalife, saya menularkan orang lain. Nah, ibaratnya saya memberi musibah kepada orang lain. Wow. Itu jadi juga. Okay. Ya. Nah, saya harapkan para coach segala silakan buka klub ya, tapi patuhi aturannya. Nah, silakan undang orang, tapi patuhi aturannya, tapi bukan lagi dalam jumlah yang banyak kayak dulu dempet-dempet enggak. Atur aja. Kamu 15 menit aja ya. Segera pulang. Sekarang hanya bisa kapasitasnya dulu saya hanya bisa 10, sekarang hanya boleh 5. Nah, nanti atur lagi gitu ya. Jadi tanpa sadar kita pun mengedukasi ya. Tapi kita sendiri pakai face shield. Jadi saya tuh pakai face shield ya. Pakai face shield. Jadi kan misalnya kita pakai masker, nah kan suka ngomongnya nggak enak. Kita harus pakai face shield. Jadi double nggak masalah. Saya begitu.
Nah, nanti maskernya bisa kita begini sebentar, nah gini. Terus kami juga menyediakan face shield, ya, untuk apa? Kalau misalnya dia misalnya dia pakai masker, ya. Nah, jadi kita akhirnya menjadi pembawa dakwah, ya. Nah, jadi silakan bantu orang. Ya, duduknya juga saya buat berjarak. Bahkan di klub saya ini saya sudah berani untuk buat donor darah. Tapi mulai diatur. Kalau dulu 4 bed, sekarang hanya boleh 2 bed. Kalau dulu dokternya 1, sekarang dokternya 2. Saya periksa. Suntikannya harus juga ganti, ini ganti. Nah, itu dia. Jadi gini, kita jadi orang akhirnya kalau kita minum nutrisi, kita olahraga, kita atur pola makan kita, cara berpikir kita ini sudah lebih ke arah solusi. Apapun kita syukuri yang dari Tuhan, ya, karena pasti ada solusinya. Nggak ini loh, nggak butek otak kita gitu karena penuh lemak. Ya, itu di atas ini di kepala kita bisa ada lemak loh. Jadi kita berkurang kepandaian kita. Jadi kalau gemuk itu, ya, ini betul seorang dokter syaraf ngajarin aku, ya, itu hasil penelitiannya terhadap gen stroke, ya, stroke yang genetik, itu kalau kita gemuk, itu 8% kepandaian kita turun. Jadi kalau minum nutrisi ini, bukan kita jadi dibuat pinter, tapi karena dibakar lemaknya, sehingga aliran darah bagus, kita jadi pinter. Ya, bukan karena dia dibuat kita jadi pinter, enggak, dasarnya kita udah pinter dari Tuhan, gitu ya. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau yang minum nutrisi ini kok tambah pinter, kok tambah begini, bukan. Sebenarnya lemaknya terusir, kitanya tambah pinter. Gitu ya. Lebih jelas gitu. Oke? Enggak ada tambahan. Jadi gitu ya. Kita di sini kita sengaja membuat 3 frame ya. Jadi teman-teman yang di Makassar, di Jakarta, di Medan gitu ya. Jadi coach kali ini kita bebas, kita terbuka, bukan berarti ini eksklusif, tidak teman-teman. Teman-teman para coach bisa bergabung dengan Keja Sehat juga ya. Baik coach pun bisa bergabung, namun teman-teman harus ya ikut terlibat dalam aktivitas ya. Apa itu? Ya misalkan memberikan edukasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah mensubscribe link klub afirmasi ini, teman-teman bisa mendapatkan nanti ya hasil live streaming yang sudah kita lakukan melalui Zoom gitu lewat YouTube, itu tersimpan gitu ya di dalam link YouTube ini gitu ya. Nah, jadi maka dari itu teman-teman, kita menggunakan program Kaizen Sehat ini, yaitu diet online ya. Jadi di diet online Kaizen Sehat ini, untuk menu makan itu sudah dipersiapkan sesuai dengan busalana, sudah mengikuti Kuputan Hibi Meja. Mungkin teman-teman sudah yang belum pernah mengikuti ikut program Herbalife mungkin masih bingung apa itu ya. Kuputan Hibi Meja itu apa, terus busalana itu apa gitu ya. Nah, di situ teman-teman mendapatkan 1.200 kalori dan di situ semuanya makanan enak teman-teman, jadi tidak langsung kaget gitu ya. Nah, teman-teman juga mendapatkan panduan olahraga dari para coach ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Bunda Atit ya. Kita perlahan-lahan gitu ya, kita melihat kondisi fisik teman-teman yang sedang kelebihan, rata-rata lebih berat badan, kita memperhatikan tulang di sendi-sendinya ya, yang terutama di dengkul dan di tumit ya. Makanya panduan olahraga dari kami tidak jingkrak-jingkrak yang seperti yang lain. Saya tidak mau menjatuhkan program diet lain, kami tidak mau, kami berdiri sendiri. Inilah yang kita berikan, yang kami berikan sesuai dengan anjuran-anjuran yang berlaku ya. Kemudian untuk edukasi di pagi hari teman-teman bisa belajar yang kami berikan link.
Di malam hari setelah Isya kita sudah free semua, kita sudah tenang semua gitu ya. Sambil mengkonsumsi snack malam, teman-teman mendapatkan obrolan atau podcast dari kami bersama coach-coach lainnya. Di situ teman-teman bebas bertanya apapun ya, tapi kita tetap timer, kita sedang main dokter-dokteran gitu ya, dan kita ya, jadi teman-teman boleh bergabung. Kita buka kelas setiap tanggal 4 awal bulannya. Setiap bulannya itu kita pergantian batch. Nah, teman-teman juga sambil menunggu masuk ke program kelas diet online tersebut, teman-teman bisa mengikuti kelas gratisnya ya setiap weekend. Ya, setiap weekend teman-teman bisa bergabung bebas, tidak ada syarat apapun ya. Itu akan diisi oleh adik kandung dari presiden kita ya, itu diisi oleh Bu Puri ya. Namanya kembar-kembar tuh yang satu gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita buka kelas gratis ya untuk edukasi. Yuk, nah gitu, ajakan yuk kita diet sehat gitu ya. Nah, jadi KS itu diisi oleh milioner tim kita, Bu Puri gitu ya. Nah, setelah teman-teman semakin paham dengan program edukasi yang diberikan oleh Bu Puri, mengapa saya harus berubah ya? Mengapa saya harus berubah untuk pola makan maupun olahraga? Kenapa saya harus menggunakan Herbalife atau terserah teman-teman boleh gunakan yang lain? Dan kenapa teman-teman harus dibimbing oleh coach ya? Nanti teman-teman di situ bisa semakin jelas. Oke, ya. Nah, nanti teman-teman akan semakin jelas kenapa teman-teman harus dibimbing oleh coach. Boleh mengikuti program diet online yang lain boleh. Tapi kalau teman-teman ingin bergabung dengan kita, teman-teman harus memilih coach yang terlibat. Ya, saya ulangi, teman-teman bisa ikut program diet online Kaizen Sehat kalau coachnya terlibat di dalam coachingnya, gitu ya. Kalau coachnya tidak terdaftar di Kaizen Sehat, teman-teman tidak bisa ikut program Kaizen Sehat, ya. Tapi teman-teman bisa nikmati nanti kalau ada bocoran live streamingnya atau link di YouTube Sehat, gitu. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bunda Atit sampaikan, terus teman-teman yang sudah hadir para coach Kaizen Sehat boleh dadah ya di sini. Rata-rata di sini ini adalah cucu-cucunya Bunda Atit semua. Oh gitu ya. Ini teman-teman yang duduk yang tampil di sini itu adalah anak cucu dari Bunda Atit. Jadi Bunda Atit tuh saking kebanyakannya, dia begitu luasnya gitu ya. Nah, mereka sudah aktif di tim Kaizen Sehat. Jadi ini bukan Bunda, di Kaizen Sehat ini bukan punya saya, bukan ya. Ini adalah punya komunitas, ini punya tim, gitu Bunda. Gitu. Insya Allah, supaya semua menjadi berkah bagi orang lain. Jadi teman-teman, para coach yang ingin bergabung, kami buka lebar, gitu ya. Kami buka lebar jika ingin ikut dalam coaching, jadi menjadi coach di Kaizen Sehat, kita buka lebar. Ikuti aturan main, gitu ya. Oke, begitupun para coachnya, kita buka lebar. Semua coach adalah coach kita bersama, gitu ya. Nah, coach yang sedang ikut di YouTube live streaming, ya, untuk meng-screenshot kalian sedang online. Oke, karena yang jangan sampai terlewat, mungkin Bunda belum tahu, ya Bunda, untuk yang berat badan itu mendapatkan hadiah uang cash jutaan rupiah dalam edukasi, pola makan, terus
senam, olahraga gitu ya, itu mendapatkan juga jutaan rupiah gitu. Ada terbaik pertama dan terbaik kedua. Keren. Bunda, untuk Ya. yang terbaik itu juga mendapatkan hadiah dari coachnya. Jadi Ya. makan yang dihias-hias itu mendapatkan bonus dari para coachnya. Gitu. Ya. Teman yang tertarik, yang ingin bergabung, silakan hubungi coachnya masing-masing. Kalau coachnya belum terlibat, hubungi atasnya lagi, gitu ya, supaya bagaimana cara bergabung menjadi coachnya, gitu ya. Ya. Ada tambah lagi Bunda sebelum kita akhiri? Saya pikir udah cukup ya. Cuma kalau misalnya nanti ada video ya, 2 video ini. Oke. Yang pertama ini apa arti seorang manusia itu jadikanlah sebuah afirmasi ya. Sebenarnya saya ingin sekali tadi ditayangkan, cuma namanya kita teknologi ya, apalagi kita juga semua rata-rata baru belajar, no problem. Dan kedua, bagaimana Aderai ini tidak di Herbalife ya. Aderai ini dia badannya oke, bagus, jadi dia memang menganjurkan bagaimana mindset ini untuk merubah kita untuk selalu kan bilang gemuk yang penting sehat, bisa turun berat badan, yang penting pakai olahraga ya. Nah, mudah-mudahan makin dipahami filosofinya, dan saya harapkan semua sampai kita menutup mata ya, saya belum melihat nutrisi yang sebagus Herbalife ya. Itu hanya merek ya, merek. Nah, tapi sebenarnya kelebihannya adalah di teknologinya. Jadi kalau para dokter itu tahu yang namanya ilmunya dia tahu ya. Di kebanyakan orang juga tahu, sehingga mereka mengatakan saya diet ini, padahal itu proses yang ada salah di tubuh, atau kayak diet GM gitu ya. GM itu adalah General Motor, di mana dulu bekerja sama dengan tim kedokteran John Hopkins. Ya. Jadi Herbalife itu memberikan kepada orang kayak saya yang tidak mengerti apa-apa, latar belakangnya nggak ada medis, tapi saya mau belajar, saya punya niat selalu menolong orang, sehingga saya mencapai yang namanya menolong secara berantai, itu 3.000 orang, baru saya menduduki yang namanya posisi presidensi. Oke. Nah, luar biasa sekali. Nah, ini minumlah sampai kita menutup mata. Ya, bahkan sekarang itu justru kita harus lebih bersemangat. Kenapa? Kita punya nutrisi paling good. Ya, orang nggak tahu, orang tidak tahu teknologinya. Orang tidak tahu bahwa keunggulan Herbalife itu di teknologinya. Ya, karena dia langsung diserap, dan makan masih dibolehin ya. Jadi, program nanti nggak boleh makan, itu semua nggak ada. Ya. Nah, cuma memang harus kita atur karena kamu harus berpengetahuan. Ya, jadi semua ibaratnya saya belum punya uang Bunda untuk beli semuanya, nggak apa-apa. Mana yang kamu mampu, selama kamu berpengetahuan dan ingin menolong ke orang, insya Allah punya uang semua bisa diminum. Yang besar uang, minum dong semua. Jangan pelit sama tubuh kita. Jadi harga-hargaan. Makasih ya Bunda ya. Minum itu karena paha Bunda ya. Ya. Nanti silakan ditayangin Aderai. Boleh. Jadi di kita di YouTube ini ada aturan main Bunda. Jadi gitu. Memutar video orang lain itu kena copyright Bunda. Oh gitu. Jadi kita alami di sini saat saya memutar video orang lain atau tidak original dari kita, maka terkena copyright Bunda. Oh gitu. Maaf ya, aku nggak ngerti kayak gitu. Aku hanya ingin berbagi aja semua. Nanti di deskripsi, nanti saya buat di deskripsi buat teman-teman yang ingin yang ingin video tersebut ditonton, saya akan kasih linknya video tersebut. Jadi teman-teman nonton sendiri, ya, tidak dari link saya, tapi kita menghargai
linknya Aderai tersebut, gitu ya. Nah, itu ya. originalan. Memang lihatnya dari situ. Jadi ada kooperatif gitu ya, gitu. Nah, terus terkait tadi apa tadi? Copyright. Terus terakhir tadi. Kepahaman tadi ya. Itu teman-teman nanti mendapatkan edukasi di hari ke-12 dan hari ke-13. Jadi jangan lewatkan talking point ya. Untuk yang program Kaizen Sehat ya, teman-teman akan mendapatkan apa yang disampaikan Bunda Atit itu di materi hari ke-12 ya dan hari ke-13 gitu ya. Maka sangat beruntung sekali teman-teman bisa ikut program Diet Kaizen di Kaizen Sehat ini. Semua kita berikan, ilmu-ilmu kita bagi. Tidak ada ilmu adalah ya. Itu saja. Cukup ya Bunda ya. Ya cukup. Terima kasih Bang Tanu. Terima kasih semua coach-coach ya. Terima kasih coach-coach. Terima kasih semua. Walaupun belum jadi coach, belum jadi coach, pokoknya yang nonton, yang lihat begini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. YouTube. Kita semua tidak ada yang sempurna, ya. Yang di sini di Lampung maupun Bunda Atit yang di Makassar. Maka dari itu kita mohon maaf jika bercanda kita, tutur kata kita kurang berkenan di hati teman-teman semua. Itu tidak ada maksud ya. Kita hanya ingin enjoy supaya lebih cepat terserap di pikiran kita, ya. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Dadah. Foto dulu. Ya. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, salam buat Pak Marjus dan tim Makassar. Oh ya, dia lagi ini apa? Lagi ada pertemuan RT. Ada pertemuan RT di sini di apa? Di pos kita. Ya, oke.